sebanyak 360 tenaga honorer bidang kesehatan di Kabupaten Natuna, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 pagi mulai mengikuti Computer Assisted Test CAT kompetensi bidang kesehatan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Nasional BKN Kantor Regional 12 Pekanbaru di SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari dengan sistem 3 sesi dalam sehari itu mendapat peninjauan langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Rodial Huda. Wabub Natuna Rodial Huda usai peninjauan menyampaikan harapannya agar semua peserta dapat mengikuti CAT dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna, Muhammad Alim Sanjaya di sela kegiatan tes CAT menjelaskan, jumlah kuota P3K untuk tenaga kesehatan khusus tenaga dokter sebenarnya belum memenuhi kebutuhan dokter di Natuna. Namun Badan Kepegawaian Nasional BKN telah menetapkan jumlah tersebut untuk Kabupaten Natuna. Tesnya seperti apa, Pak? Ini CAT, tapi ini langsung ke soal-soal yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Misalkan dia perawat, ya soalnya tentang perawat semua. Dia bidan, soalnya tentang bidan semua. Jadi tidak ada lagi tes kompetensi, juga ada kompetensi teknis, kemudian tes tentang Pancasila, segala macam itu tidak ada. Itu langsung tes kompetensi bidang ya, Pak? Bidang. Waktunya berlangsung lebih lama. 2 jam 10 menit. Satu sesi itu, Pak? Iya, hanya satu sesi itu aja. Satu sesi. Pak, ini semua yang peserta tes merupakan tenaga honorer sebelumnya di Pemkab Natuna, Pak? Iya, syaratnya mereka itu minimal masa kerjanya di bidang itu 2 tahun. Ada juga yang 3 tahun, ada beberapa formasi itu masyarakat 3 tahun. Jadi kalau contohnya dia backgroundnya perawat, tapi tugasnya di dinas di bagian keuangan, itu nggak bisa juga, karena dia harus sesuai dengan syarat pendidikan dan pekerjaannya harus nyambung. Betul. Pak, rata-rata kebanyakan mereka ditugaskan di mana, Pak, sebelumnya? Tersebar. Mereka tersebar di 10 puskesmas, rumah sakit itu merata. Kebanyakan memang di rumah sakit itu memang banyak tenaga kontraknya. Kegiatan ini juga ada pengawasan langsung nggak, Pak, dari Kanreknya sendiri? Pertama pengawasan dari kita inspektorat, kemudian dari Kanreknya itu dari BKN itu ada kamera zoom, itu memantau secara live. Kemudian juga ada kamera CCTV 2 biji di dalam ruangan itu untuk merekam semua aktivitas di dalam ruangan. Kemudian juga di masing-masing komputer peserta itu ada kameranya, jadi merekam aktivitas mereka. Apakah ada yang tidak wajar atau gimana? Berarti ini hasilnya langsung diketahui hari ini atau bagaimana? Bisa live langsung di YouTube, langsung mereka tahu. Cuma tahu mereka masuk atau tidak, terutama informasinya sedikit ya mereka harus hitung sendiri. Misalkan informasinya ada 50, pesertanya 70, ya mereka ranking sendiri. Maksudnya mereka rajinkan, mereka bisa buat rekapannya dari YouTube tersebut. Karena kami tidak berhak membuat itu, nanti ada keputusan resminya dari BKN, berita acaranya. Oke, untuk mengetahui hasil pastinya pengumumannya itu kapan, Pak? Berapa lama? Kalau kesehatan ini lumayan cepat, mungkin akhir tahun ini sudah bisa tahu direkapnya. Kita ini nanti satu hari setelah ini kita nanti akan diundang secara Zoom oleh Kementerian Kesehatan untuk memvalidasi hasil tersebut, apakah ada keanehan atau tidak gitu katanya. Pak, setelah itu udah siap untuk dirilis itu secara nasional. Oke. Pak, ini apakah kuota yang disiapkan oleh pemerintah untuk P3K bidang medis ini sendiri sudah memenuhi kebutuhan dari Pemkab Natuna, Pak? Kalau ada beberapa formasi yang sudah hampir terpenuhi seperti perawat atau bidan, tapi tadi seperti yang katakan Pak Wabub, kalau kita ada khusus baru atau ada peningkatan misalkan rumah sakit atau segala macam, tambah ruang perawat segala macam, itu kan tambah lagi kebutuhan, tapi itu
perawat dan bidan hampir terpenuhi. Tapi kalau untuk dokter gigi, apalagi dokter spesialis, itu masih sangat sedikit. Dokter cuma satu, dokter gigi cuma satu, 2 orang juga pelamar. Dokter spesialis sama sekali nggak ada. Dokter umum juga cuma 1 orang. Berarti untuk tenaga dokter sendiri belum memenuhi ya Pak ya? Ya, ada juga beberapa tenaga teknis kesehatan itu seperti perekam medik, refraksionis yang detail itu, walaupun formasi sedikit, pelamar juga sedikit karena yang lulus sekolah itu nggak banyak. Perawat dan bidan itu udah banyak lulusan. Berarti untuk peserta yang tidak lulus tes kali ini bisa nanti ada kesempatan lagi untuk ikut ya Pak? Mungkin saya belum tahu arah kebijakan ke depannya seperti apa. Kita lihat nanti Menpas seperti apa. Apakah yang sekarang itu tes nanti dari awal lagi atau mereka pendapatan seperti apa gitu, kita belum tahu. Oke deh.